Awalnya dikira suara hantu di tengah kebun teh yang berkabut, tapi ternyata itu tangisan seorang wanita. Siapa dia, dan apa yang sebenarnya terjadi siang itu? Siang itu, kebun teh di lereng bukit berkilau diterpa cahaya matahari. Daun-daun hijau bergoyang lembut, memantulkan cahaya seperti ribuan permata kecil di bawah langit biru. Di antara barisan semak yang rapi, tampak seorang pria kurus dan tinggi berjalan pelan sambil memetik pucuk teh muda. Namanya Gilang. Usianya baru 29 tahun. Sweater birunya sudah pudar, celana jeans lusuhnya dipenuhi noda lumpur, dan topi kupluk hitam menutupi rambut acak-acakan yang tak sempat disisir. Di punggungnya tergantung keranjang anyaman yang hampir penuh berisi daun teh segar. Ia bekerja dalam diam. Hanya sesekali bersenandung kecil agar tidak bosan. Namun siang itu, sesuatu terdengar di antara desir angin dan bunyi gunting daun. Sebuah suara lirih, seperti seseorang sedang menangis tertahan. Gilang spontan menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Awalnya ia pikir itu hanya suara burung atau hewan liar. Tapi ketika didengarnya lagi, itu jelas suara manusia. Suara seorang perempuan. Ia menatap sekeliling. Kebun itu sunyi. Rekannya yang biasa membantu sedang sakit hari ini, jadi Gilang benar-benar sendirian di tengah kebun luas yang dikelilingi kabut tipis. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang penunggu kebun teh, arwah wanita yang suka menangis di antara semak. Tapi rasa penasaran menaklukkan ketakutannya. Ia melangkah pelan mengikuti arah suara itu. Langkahnya menimbulkan bunyi renyah di tanah lembab. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas. Sampai akhirnya, ia melihat seseorang. Seorang gadis muda, duduk di antara semak teh. Rambut hitamnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bahunya berguncang pelan. "Mbak, kamu kenapa?" tanya Gilang, suaranya gugup. Gadis itu menoleh. Matanya sembab, suaranya parau. "Aku ditinggal," katanya lirih. "Ditinggal siapa?" "Pacarku," jawabnya dengan suara terisak. "Dia marah karena aku gak mau ngelakuin hal yang dia mau, terus dia pergi. Ninggalin aku di sini." Gilang terpaku. Ia belum pernah melihat gadis secantik itu menangis di hadapannya. Ada rasa iba dan entah kenapa, juga debar aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gadis itu masih duduk di tanah, menatap pucuk-pucuk teh yang basah oleh embun. Sesekali ia mengusap air matanya dengan punggung tangan. Gilang bersimpuh di dekatnya, bingung harus berbuat apa. Ia menatap gadis itu seolah sedang melihat makhluk dari dunia lain. Jaket jeans biru yang dipakai gadis itu tampak kontras dengan hamparan hijau di sekelilingnya. Dress mini abu-abu yang tersingkap sebagian membuat Gilang menunduk kikuk, tak berani menatap lama-lama. "Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa dan dari mana?" tanyanya hati-hati. Gadis itu menarik napas panjang. "Namaku Bella. Aku dari kota. Pacarku ngajak naik motor ke sini, katanya mau lihat pemandangan. Tapi ternyata..." Ia menunduk, suaranya makin pelan. "Ternyata dia cuma mau hal lain. Waktu aku nolak, dia marah terus ninggalin aku. Aku nggak tahu jalan pulang." Gilang menatapnya lama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tiba-tiba ingin melindungi perempuan itu. Ia menggaruk kepala, lalu berkata pelan, "Kalau gitu, biar aku antar pulang aja, ya. Aku punya motor di bawah sana. Jalannya lumayan jauh, tapi aman kok." Bella menatapnya ragu. "Aku nggak mau nyusahin kamu." "Gak apa-apa, Mbak. Aku juga harus turun sebentar lagi." Nada suara Gilang lembut, tulus. Bella akhirnya mengangguk pelan. Gilang memanggul keranjangnya, lalu menuntun jalan. Mereka berjalan menuruni kebun yang sepi, hanya terdengar suara angin dan gesekan daun. Beberapa kali Bella hampir terpeleset di tanah becek, tapi Gilang sigap menahan lengannya. Sentuhan singkat itu membuat keduanya sama-sama kikuk. Wajah Gilang memanas, sementara Bella buru-buru menarik tangannya. Ketika motor tua Gilang terlihat di tepi jalan tanah, Bella menghela napas lega. Gilang menyalakan mesin dan menoleh.
Yuk, Mbak. Bella duduk di belakang, ragu-ragu memegang ujung jaket Gilang. Hujan gerimis mulai turun, menambah sunyi sore itu. Di antara kabut dan aroma tanah basah, mereka melaju perlahan menembus jalan berliku. Motor tua Gilang menderu pelan di jalan berbatu. Gerimis belum reda, tapi kabut mulai menipis. Bella duduk diam di belakang, hanya sesekali menarik napas panjang. Ia tak banyak bicara, mungkin masih syok. Gilang tetap fokus menatap ke depan, meski jantungnya berdetak cepat. Baru kali ini, seorang gadis cantik memeluk pinggangnya, meski hanya karena dingin dan ketakutan. Setelah hampir 1 jam, pemandangan berubah. Ladang-ladang berganti rumah besar berhalaman luas. Jalan mulai mulus, lampu-lampu kota menyala redup di bawah langit kelabu. "Itu rumahku," ujar Bella pelan, menunjuk pagar putih di ujung jalan. Gilang menghentikan motor tepat di depan gerbang. Bella turun, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor. "Terima kasih ya, Gilang. Aku nggak tahu gimana kalau tadi kamu nggak nemuin aku." Gilang tersenyum kikuk. "Gak usah mikir gitu, Mbak. Aku juga senang bisa bantu." "Aku ganti uang bensinnya ya," ucap Bella lirih. "Bensin murah, Mbak. Jangan dipikirin." Keduanya terdiam. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang ibu parubaya berlari keluar, langsung memeluk Bella erat. "Kamu dari mana, Nak?" Ibu khawatir sekali. "Maaf, Bu," balas Bella pelan. Gilang mundur perlahan. Ia merasa tak pantas berdiri di sana lebih lama. Tapi sebelum ia naik ke motornya, Bella menoleh. "Gilang, tunggu. Ini nomorku." Ia menuliskan angka-angka di secari kertas kecil, lalu menyodorkannya dengan senyum lembut yang membuat waktu seolah berhenti. "Kalau suatu hari kamu ke kota, kabari aku, ya." Gilang menerima kertas itu dengan hati berdebar. Bagi orang lain, itu mungkin hanya selembar kertas biasa. Tapi bagi Gilang, rasanya seperti menerima sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar nomor telepon. Sore berubah gelap ketika Gilang memutar motornya kembali ke arah kebun. Angin dingin menampar wajahnya, tapi senyum tak lepas dari bibirnya. Di saku celananya, selembar kertas kecil berisi nomor itu terasa hangat. Seolah menyimpan sesuatu yang belum berani ia akui. Malamnya, setelah mandi dan makan, Gilang membuka ponsel bututnya yang layarnya sudah retak di sudut. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia mengetik pesan pendek. "Saya sudah sampai rumah, Mbak." Tak lama, balasan muncul. "Syukurlah. Terima kasih, Gilang." Dan malam itu, entah kenapa, hati Gilang terasa penuh oleh sesuatu yang manis dan indah. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda bagi Gilang. Sejak malam itu, hidupnya seperti menemukan warna baru. Ia bangun lebih pagi, bekerja lebih semangat. Dan setiap kali melihat kabut tipis menutupi kebun teh, wajah Bella selalu muncul di benaknya. Sore hari, sepulang kerja, Gilang duduk di beranda rumah kayunya sambil menatap ponsel kecilnya. Di layar yang retak itu, ada satu nama yang kini paling sering ia tunggu. Bella. Awalnya, pesan-pesannya sederhana. "Selamat malam, Mbak. Semoga tidurnya nyenyak." Lalu berkembang menjadi obrolan ringan tentang cuaca, daun teh, dan bunga liar di lereng bukit. Balasan dari Bella selalu singkat tapi ramah. "Terima kasih, Gilang. Hati-hati di kebun, ya." Dan hanya dengan kalimat sesederhana itu, Gilang bisa tersenyum seharian. Suatu malam, hujan turun deras. Kebun teh diselimuti kabut putih, udara dingin menusuk tulang. Gilang menatap jendela dan tanpa pikir panjang, ia mengetik pesan lagi. "Hujannya deras banget di sini. Kalau di kota juga hujan, jangan keluar rumah, Mbak." Balasan datang cepat. "Iya, di sini juga hujan." Senyum muncul di wajah Gilang. Percakapan pun berlanjut hingga larut malam. Mereka bercerita tentang masa kecil, makanan favorit, dan mimpi-mimpi sederhana.
Malam itu terasa ajaib. Meski hanya lewat layar kecil, Gilang merasa dekat, seolah jarak di antara mereka tak lagi berarti. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan. Rasa ingin lebih. Rasa yang membuat setiap menit tanpa balasan terasa panjang dan menyesakan. Menjelang tengah malam, percakapan berhenti. Gilang menatap ponselnya lama sekali, lalu tersenyum pahit. "Mbak Bella," gumamnya pelan. "Kalau aku boleh berharap, semoga suatu hari, kamu juga ngerasain apa yang aku rasain malam ini." Di luar sana hujan belum reda. Tapi di dalam dada Gilang, sesuatu mulai menyala. Hangat, lembut, dan tak mudah padam. Pagi berikutnya, udara kebun teh terasa lebih sejuk dari biasanya. Gilang memetik daun dengan hati ringan, sesekali tersenyum tanpa alasan. Ia baru saja menerima pesan dari Bella malam tadi. "Besok aku di rumah seharian, lagi libur kuliah." Kalimat sederhana itu menyalakan semangat baru dalam dirinya. Sejak pagi, pikirannya hanya berisi satu hal, bertemu Bella. Selesai bekerja, Gilang mandi cepat-cepat, mengganti pakaian, dan mengeluarkan motor tuanya yang setia menemaninya kemana-mana. Ia menempuh perjalanan panjang menuju kota, menembus jalanan menurun yang berliku. Meski jaraknya jauh, ia tak merasa lelah. Yang ada hanya degup jantung yang semakin kencang setiap kali mendekati rumah berpagar putih itu. Sampai di depan gerbang, Gilang sempat ragu. Ia menatap dirinya di spion, wajah kusam, rambut berantakan. "Ah, bodoh amat," gumamnya, sebelum mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu terbuka. Bella muncul, terkejut, tapi senyumnya tetap lembut. "Gilang, kok bisa kesini?" "Lagi libur kerja, Mbak sekalian lewat," jawabnya cepat, meski sebenarnya bohong kecil. Bella tertawa kecil. "Kamu pasti capek. Masuk aja." Mereka duduk di teras, ditemani 2 gelas teh manis hangat. Gilang diam-diam menatap wajah Bella yang tampak segar tanpa riasan. Ia ingin bicara banyak hal. Betapa rindunya, betapa sering ia memikirkan gadis itu. Tapi lidahnya keluh. Bella bercerita ringan tentang kuliahnya, tentang tugas yang menumpuk, dan rencana magang yang sebentar lagi tiba. Gilang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seolah setiap kata Bella adalah musik yang menenangkan. Ketika matahari mulai condong ke barat, Gilang berpamitan. Bella mengantarnya sampai pagar. "Makasih udah mampir. Ya, hati-hati di jalan." "Iya, Mbak," jawab Gilang, tersenyum kaku. Begitu motor melaju menjauh, Gilang menoleh sebentar. Bella masih berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Dan dalam hati Gilang, perasaan itu semakin dalam. Semakin sulit dikendalikan. Seperti teh yang diseduh terlalu lama. Pahit, tapi menenangkan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi wajah gadis kota itu. Senyumnya, tatapan matanya, dan suara lembutnya yang selalu menenangkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap helaan napas justru membuat rindu itu semakin menyesakan. Sesampainya di kebun, Gilang membuka ponselnya lagi. Nomor Bella masih tersimpan di layar. Jantungnya berdegup cepat. Ia menekan tombol pesan. "Selamat sore, Mbak Bella. Perjalanan pulang tadi lancar." Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Iya, Gilang. Terima kasih sudah datang. Aku senang." Hati Gilang terasa hangat, tapi juga sedikit perih. Balasan itu singkat, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum sendiri di tengah kebun yang sunyi. Ia mengetik lagi, lebih santai kali ini. "Aku sampai kebun, Mbak. Tadi hujan sempat turun di sini." Balasan masuk cepat. "Wah, di sana hujannya? Enak dong." Gilang menunduk, memandangi keranjang daun teh yang setengah penuh. Setiap kata dari Bella membuatnya merasa dekat. Tapi juga menyadarkan bahwa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Ia tahu, dunia mereka berbeda. Ia hanyalah seorang petani sederhana. Sementara Bella, gadis kota dengan kehidupan yang jauh lebih luas dan rumit.
Sepanjang malam, Gilang tak berhenti mengirim pesan. Pesan-pesan ringan, sederhana, menanyakan kabar, bercerita tentang cuaca, tentang kegiatan di kebun, sesekali diselipinya candaan kecil. Dan setiap kali notifikasi balasan muncul, hatinya terasa berbunga. Bella memang tak selalu membalas panjang, tapi cukup untuk membuat malam Gilang terasa hangat. Ketika hujan reda, ia menatap hamparan kebun teh yang tertutup kabut tipis. Di antara aroma daun basah dan hawa dingin yang merayap, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Bahagia, karena bisa dekat dengan seseorang yang selama ini hanya hadir di layar kecil ponselnya. Namun juga cemas, karena ia sadar, perasaan itu mungkin tak akan pernah sejalan dengan kenyataan. Ia mengetik satu pesan terakhir malam itu. Semoga suatu hari Mbak bisa datang lagi ke kebun teh. Aku tunggu dengan sabar. Pesan terkirim. Dan di bawah gerimis yang belum benar-benar berhenti, Gilang tersenyum sendiri. Rindu itu menggantung manis di dadanya. Lembut, tapi juga menyakitkan. Namun ia tahu, ia siap menunggu. Hari-hari di kebun teh terasa lebih panjang bagi Gilang. Setiap kali ia memetik pucuk daun muda, pikirannya melayang pada Bella. Tentang senyum tipisnya, cara ia menatap, dan malam-malam ketika mereka bertukar pesan. Perasaan yang dulu hanya sekadar kagum, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat jantung Gilang berdebar, bahkan untuk hal-hal kecil. Suatu sore, hujan gerimis turun lagi. Gilang duduk di tepi jalan setapak, memandangi kabut yang perlahan menutupi lembah. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan terakhir dari Bella. Aku sedang di rumah, lihat hujan. Bau tanah basah bikin kangen kebun teh. Senyum kecil muncul di wajah Gilang. Dengan jari yang hati-hati, ia membalas. Iya, Mbak. Semoga suatu hari Mbak bisa datang lagi. Pesan itu terkirim, tapi balasan tak segera datang. Ia menunggu, menatap layar yang diam. Sementara hujan terus turun, menyembunyikan langit di balik kabut. Rindu yang menumpuk membuat hatinya sesak. Sakit, tapi juga hangat. Ia tahu ia tak bisa lagi menahan perasaannya. Namun di sisi lain, ia takut terlalu sering mengirim pesan. Takut kalau Bella merasa terganggu oleh ketulusannya yang sederhana. Beberapa jam kemudian, layar ponsel akhirnya menyala. Satu pesan masuk. Aku pasti akan datang suatu hari. Aku juga suka suasana di sana. Dan saat itu juga, hati Gilang melonjak. Kalimat itu sederhana, tapi baginya berarti segalanya. Ia menatap kebun yang basah oleh gerimis, lalu tersenyum. Di dadanya, ada rasa hangat yang tumbuh perlahan-lahan. Rasa yang bukan lagi sekadar suka. Ini sesuatu yang lebih dalam, lembut, rumit, dan membingungkan. Sore itu, Gilang menulis pesan panjang. Ia bercerita tentang kebun teh yang segar, tentang aroma tanah basah, burung yang berkicau, dan angin lembut yang menyejukkan setiap sore. Ia ingin Bella bisa merasakan sedikit dari dunia yang selama ini menjadi rumahnya. Malam tiba. Hujan berhenti, kabut menipis, dan Gilang duduk menatap langit yang gelap. Ada satu hal yang kini ia sadari. Ia telah jatuh cinta. Sebelum tidur, ia mengirim pesan terakhir malam itu. Tidur nyenyak ya, Mbak. Dan dalam keheningan malam, Gilang tahu, rindu itu semakin membesar. Lembut, tapi tak terbendung. Manis, sekaligus menyakitkan. Beberapa hari berlalu. Setiap pagi di kebun teh terasa lebih bermakna. Meski tubuhnya lelah karena bekerja, hatinya selalu sibuk memikirkan Bella. Setiap pesan masuk terasa seperti keajaiban kecil. Dan setiap kali balasan terlambat datang, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia tahu perasaan itu sudah terlalu dalam. Tapi ia belum berani mengungkapkannya. Ia takut kalau kata-katanya justru merusak apa yang mereka punya. Suatu sore, gerimis turun tipis. Gilang duduk di pinggir jalan setapak, seperti biasa, sambil membuka ponselnya yang mulai pudar di tepi layar. Dan di sana, sebuah pesan baru muncul. Gilang, besok aku libur seharian.
Mungkin aku bisa mampir ke kebun teh sebentar, kalau nggak mengganggu. Jantung Gilang berdetak cepat. Ini pertama kalinya Bella sendiri yang menawarkan untuk datang. Setelah berhari-hari hanya bertegur sapa lewat pesan. Kini kesempatan itu datang tanpa ia minta. Ia buru-buru membalas. Bukan mengganggu, Mbak. Aku senang kalau Mbak datang. Malam itu, Gilang hampir tak bisa tidur. Ia membayangkan wajah Bella, senyumnya yang manja. Caranya menatap seolah sedang menilai dunia di sekelilingnya. Antara senang dan cemas, ia takut jika perasaan yang tumbuh terlalu dalam malah membuatnya tersakiti. Keesokan harinya, udara kebun teh terasa lebih segar dari biasanya. Sejak pagi, Gilang bekerja dengan semangat luar biasa. Ia ingin pekerjaannya cepat selesai sebelum Bella datang. Namun pikirannya terus berputar. Bagaimana kalau Bella bosan? Bagaimana kalau ia gagal membuat gadis itu nyaman? Sore pun tiba. Kabut tipis menyelimuti kebun teh. Gilang berdiri di jalan setapak favoritnya, menunggu. Sementara hatinya berdebar tak karuan. Dan ketika akhirnya sosok itu muncul di kejauhan. Jaket denim basah oleh sisa hujan, rambut panjang sedikit menempel di pipi. Dan senyum lembut menghiasi wajahnya. Semua rasa cemas itu seketika lenyap. Gilang, aku datang. Tapi, aku nggak ingin merepotkan. Ucap Bella pelan, suaranya lembut tapi hati-hati. Gilang menatapnya, mencoba menenangkan debar di dadanya. Ah, tidak, Mbak. Aku malah senang Mbak datang. Mereka berjalan pelan di antara barisan teh yang basah. Langkah kaki mereka menimbulkan bunyi lembut di tanah berlumpur. Sesekali Gilang menunjuk ke arah burung yang berkicau. Atau menceritakan hal-hal kecil tentang kebun yang begitu ia cintai. Berusaha membuat suasana terasa ringan. Meski di dalam dadanya, badai sedang berkecamuk. Bella mendengarkan sambil tersenyum sesekali, tapi tetap ada jarak tipis di antara mereka. Sebuah jarak yang tak terlihat, tapi jelas terasa. Gilang bisa merasakannya, rasa antara dekat dan jauh yang membingungkan hatinya. Setelah beberapa menit berjalan, mereka duduk di sebuah batu besar di tepi jalan setapak. Hujan sudah berhenti, tapi kabut tipis masih menari di atas hamparan kebun teh. Suasana senyap, hanya suara angin yang melewati dedaunan basah. Gilang menatap wajah Bella. Dalam diam, ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi lidahnya keluh. Hatinya penuh rindu, tapi juga ketakutan. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Mbak, aku ingin bilang sesuatu." Bella menoleh, menatapnya dengan mata besar yang penuh perhatian. "Apa, Gilang?" Gilang menelan ludah. Rasanya dada seperti sesak menahan kata-kata yang selama ini ia simpan. Aku senang sekali Mbak datang. Aku mulai merasa, Kalimatnya menggantung di udara. Gilang tak sanggup melanjutkan. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Bella mengangkat tangan, tersenyum kecil. Senyum yang lembut, tapi menyembunyikan sesuatu. "Gilang, aku tahu perasaanmu," katanya perlahan. "Aku senang, sungguh. Tapi, aku juga harus jujur. Aku belum siap. Aku nggak ingin membuatmu kecewa." Gilang terdiam. Rasa sakit menelusup ke dadanya, tapi ia berusaha memahami. Ia menunduk, menatap tanah yang basah, membiarkan angin sore lewat begitu saja. Rindu dan kenyataan bersatu jadi satu perih yang lembut. Indah, tapi juga menusuk. Mereka duduk tanpa bicara, membiarkan waktu berjalan di antara aroma tanah dan kabut yang turun perlahan. Gilang tahu, cinta ini tidak sederhana. Tapi ia juga tahu, ia tak akan pergi. Ia akan tetap ada menunggu, meski hatinya perlahan sakit karena jarak dan ketidakpastian. Kabut semakin tebal. Sore itu, kebun teh tampak seperti lautan putih yang diam. Gilang berdiri kaku di jalan setapak, menatap Bella yang tampak tenang di hadapannya. Tapi dalam ketenangan itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Beberapa menit sebelumnya, Gilang sudah mengungkapkan semuanya.
Kata demi kata yang lahir dari hati yang jujur. Namun jawaban Bella tetap sama, lembut tapi tegas. Gilang, aku tahu perasaanmu tulus. Tapi aku nggak bisa membalasnya. Suaranya pelan, namun setiap kata jatuh seperti duri ke dada Gilang. Dunia kita berbeda, lanjutnya, dan aku belum siap. Gilang menunduk. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan napas yang berat. Aku ngerti, Mbak, tapi aku nggak bisa nyerah begitu aja. Aku cuma pengin tetap dekat. Itu aja. Suara Gilang bergetar. Ia menatap wajah Bella, berharap ada sedikit keraguan di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang menegaskan jarak di antara mereka. Bella menarik napas panjang. Gilang, aku sayang sama kamu, tapi sebagai teman. Bukan lebih dari itu. Aku nggak mau bikin kamu lebih sakit. Aku harus jujur, biar kita nggak salah paham. Kata-kata itu membuat dada Gilang terasa perih. Ia ingin memeluk, menahan, bahkan memohon, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata, cukup. Ia sadar, cinta yang memaksa hanya akan menyakiti dua hati sekaligus. Hening kembali menyelimuti mereka. Hanya suara angin dan desir lembut daun teh yang menemani. Gilang menatap lembah di bawah sana, membiarkan kesunyian mengajarinya arti kehilangan yang halus. Perasaan yang tulus ternyata tak selalu harus dimiliki. Cinta kadang datang bukan untuk bersatu, tapi untuk mengajarkan cara melepaskan dengan tenang. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Baiklah, Mbak, aku ngerti." Suaranya parau. "Aku akan belajar melepaskan pelan-pelan. Aku cuma pengin Mbak bahagia, meski bukan bersamaku." Bella tersenyum tipis, menatap Gilang dengan pandangan hangat dan penuh penghargaan. Senyum itu bukan milik kekasih, tapi milik seseorang yang mengerti arti perasaan yang tulus. Mereka berdiri diam beberapa saat, di antara aroma daun basah dan kabut sore yang semakin turun. Keduanya menyadari satu hal, bahwa hati yang benar-benar mencinta, terkadang harus siap menanggung jarak yang tak bisa dijembatani. Dan rindu tak selalu berakhir dengan pertemuan. Kadang hanya menjadi doa yang diam di antara dua dunia yang berbeda. Awalnya dikira suara hantu di tengah kebun teh yang berkabut,